Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Jakarta dan kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Dirut Food Station Cipinang Jaya, Bapak Arief Prasetyo Adi. Pak Arief, kalau kita ngomongin dengan Food Station ini, sebenarnya Food Station ini dia mengelola bahan pakan apa saja sih? Iya, Food Station ini sebenarnya BUMD pangan di DKI. Jadi kalau di Jakarta ada 3 BUMD pangan. Yang pertama Food Station, kalau ini dilihat ada beras, ada telur, ada tepung, minyak. Yang satu lagi Dharma Jaya. Dharma Jaya itu pasokan daging dan ayam. Kemudian satu lagi BUMD pangan yang nggak kalah pentingnya itu Pasar Jaya. Pasar Jaya itu pemilik 153 pasar yang selama ini mungkin belum diketahui sama masyarakat. Namanya tuh Pasar Majestic, namanya Pasar Blok M, Pasar Koja, Tanah Abang, Pasar Senen, itu Pasar Jaya semua sebenarnya. Jadi punya 153 pasar di hilir yang menjadi titik distribusi dari pangan-pangan yang kita siapkan. Begitu. Oke. Dan kalau kita berbicara dengan Food Station ini sendiri kan menyuplai untuk KJP. Salah satunya. Betul. Itu bagaimana, Pak? Apa Ya. saja? Baik. Jadi perlu dijelaskan bahwa Food Station ini memiliki 2 fungsi. Kalau urutannya dari Pak Gubernur sebenarnya beliau selalu menyampaikan Pak Anies itu tangan kirinya itu BUMD, tangan kanannya SKPD. Kalau di pemerintah pusat kementerian dengan BUMN. Kalau di pemerintah daerah berarti ada SKPD atau OPD, kemudian ada BUMD untuk mengeksekusi. Kemudian Food Station itu apa gitu kan? Food Station itu fungsinya 2. Yang pertama adalah penghasil PAD, pendapatan asli daerah. Yang satu lagi memang melakukan PSO, Public Service Obligation, sama penugasan-penugasan khusus. Jadi kalau layaknya komersial berarti kita punya stok, kita punya supply kepada modern market, punya supply kepada misalnya ada beberapa private label dari modern channel, koperasi-koperasi gitu ya. Di sisi lain kita juga mempunyai penugasan untuk stabilisasi harga, misalnya KPSA dengan teman kita Bulog untuk pasokan dan stabilisasi harga. Kemudian ada juga pangan murah KJP Plus tadi yang Mbak Gesi sampaikan tadi. Yang pangan murah KJP Plus itu sekarang sudah 1 juta pelanggan yang tercover. 1 juta penduduk Jakarta yang memerlukan. Itu kaitannya misalnya yang pertama adalah siswa yang pemegang kartu KJP. Kemudian ada difabel, kemudian ada lansia. Kemudian ada pekerja buruh UMP plus 10%. Jadi kalau gajinya 4,4 juta plus 10% itu masih di cover oleh KJP. Tapi kalau yang kayak Mbak Gesi nggak di cover gitu. Jadi karena yang tidak memiliki KJP. Bukan satu tidak memiliki KJP, kedua memang bukan saudara kita yang perlu ditolong. Itu pasti kalau kayak Mbak Gesi, teman-teman yang lain membelinya berasnya udah pasti beras premium, beras yang baik gitu. Tapi bukan berarti pemegang KJP mendapat beras yang jelek, bukan. Jadi Pak Gubernur itu selalu mewanti-wanti semua warga di Jakarta ini ya harus mendapatkan beras yang baik, telur yang baik, kualitasnya E+. Jadi ada sertifikasi, ada NKV, nomor kontrol veteriner, kemudian ada Kemtannya untuk beras yang kita distribusikan, ada halalnya, sertifikasi, semua itu kita kasih. Kadang telur yang buat saudara-saudara kita pemegang KJP Plus itu lebih bagus dari yang kita konsumsi. Jadi kita sedemikian menjaga kualitas yang ada. Bagaimana memastikan itu kalau itu adalah lebih bagus gitu untuk yang KJP? Nah, jadi kita ketemu sama teman-teman kan dari DKP, Dinas Ketahanan Pangan ya untuk membantu mencek secara berkala. Kemudian kita punya QC yang sangat ketat. Jadi beras yang baik itu bukan beras yang datangnya jelek kemudian masuk mesin jadi bagus, bukan. Jadi mulai dari nanamnya kemudian diterima, misalnya kita terima dalam bentuk pecah kulit, masuk mesin, sedemikian rupa ada beberapa proses yang harus dilalui sampai terakhir packaging, sampai kita kirim, kita distribusikan, nah itu kita harus pastikan. Jadi QC-nya itu terus-menerus dari awal, begitu. Nah, program ini juga sama, Pak Gubernur itu menugaskan kita di BUMD itu harus sampai ke pulau. Jadi kalau Mbak Gesi lihat itu sampai Pulau Seribu pun kita kirim secara rutin. Kemudian semuanya sudah cashless.
Jadi udah nggak pakai uang cash lagi gitu, nggak. Jadi semuanya sudah menggunakan sinergi dengan Bank DKI. Iya. Kartunya udah menggunakan Bank DKI, outletnya menggunakan Pasar Jaya, sumbernya Food Station dan Dharma Jaya. Jadi ini sinergi yang sudah berjalan sekian lama, dibantu sama ibu-ibu PKK Melati Jaya. Jadi Ibu Melati Jaya ini PKK Melati Jaya, PPSU, kemudian Satpol PP itu ada di RPetra. Iya. Jadi kalau main ke beberapa RPetra itu udah ada schedule rutinnya. Mungkin bisa melibatkan 200-300 orang di sana gitu. Iya. Dan ini seperti yang sekali lagi arahannya gubernur itu bahwa program-program seperti ini adalah gerakan. Jadi kalau ini dimiliki orang bersama dan terlibat orang yang banyak gitu ya, itu program ini akan sangat baik dan lancar. Iya. Jadi kita kirim sampai ke pulau-pulau, ada Pulau Jadi Panggang. dipastikan untuk di Pulau Jawa ini tidak perlu panik, semuanya pasti tercover dengan kalau baik. Di Jakarta, insya Allah ini. Jabodetabek tercover dengan baik. Dengan baik. Ya. Nah, sebenarnya kan masyarakat kadang di luar sana belum tentu tahu apa sih perbedaan dari Bulog dengan Food Station ini. Boleh nanti dijelaskan Pak Arief? Iya. Jadi kalau teman kita Bulog itu memang sangat erat hubungannya dengan Food Station. Ya, baru beberapa waktu lalu Direktur Komersial, teman-teman Bulog, Pak Buas juga sering ke Pasar Induk Cipinang. Dengan Direktur Operasional juga kita sangat dekat, kita sering bertukar pikiran. Bahkan stok kita 1-2 bulan terakhir juga dibantu dengan teman kita Bulog yang ada dari Sulawesi. Jadi kita ada trading, ada kerjasama. KPSH, operasi pasar dulu itu menggunakan berasnya Bulog. Karena Bulog satu-satunya lembaga pemerintah yang diperbolehkan untuk mengimport beras medium. Yeah. Jadi beras medium dan beras lokal yang dari dalam negeri juga Bulog menyimpan. Dan itu biasanya yang kita kerjasamakan. Jadi perbedaannya, kalau Food Station memang skopnya Jakarta dan 50% komersial, 50% untuk penugasan-penugasan. Kemudian Food Station ini mungkin sangat fleksibel gitu ya, sangat fleksibel. Kita jual online, kita jual offline, kita pemenuhan kebutuhan buat masyarakat banyak. Jadi kalau nanti Mbak Ges mau buka toko sembako pun kita juga siap untuk support gitu kan. Siap. Dengan TOP tertentu, jadi ada term of payment-nya. Kemudian kita juga bisa custom. Misalnya maunya berasnya wangi gitu kan. Yang satu wangi dan empuk. Pulen dan wangi itu bisa kita buat racikannya. Yang satu misalnya berasnya maunya perak. Nasi goreng nggak mungkin berasnya lengket, jadi nasi goreng harus yang perak supaya setiap bulirnya bumbunya bisa. Jadi kita nih custom. Bisa di custom juga, itu menarik. Iya, kita bisa custom ya. Tapi ini bukan oplos ya. Kalau oplos tuh konotasinya kan negatif ya. Kalau custom itu maksudnya berdasarkan preferensi dari customer. Kalau dulu orang buat beras, nih loh berasnya seperti ini, suka nggak suka, ya udah kita sampaikannya jualannya seperti ini. Tapi kalau sekarang nggak, maunya berasnya yang harum tapi keras gitu kan. Kita bisa siapin harum tapi keras. Baik. Gitu. Jadi preferensi customer itu menjadi kunci penting buat kita dalam mengembangkan bisnis. Baik, terima kasih Pak Arief atas informasinya. Semoga saja Food Station ini semakin berjaya lagi dan tetap bisa mengcover kebutuhan dari masyarakat di DKI Jakarta. Sama-sama Ajak dan TV pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan Bapak Arief Prasetyo Adi, yaitu selaku Dirut Food Station Cipinang Jaya. Dan saya Gesmi Sitanggang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.